Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Daksu Poleng. Nah, kali ini kita lengkap bertiga. Kemudian juga tetap kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport, selalu mendukung dan sudah subscribe channel kami Daksu Poleng agar kami terus bisa berkarya aja. Dia. Nah, melanjuti video kita sebelumnya nih tentang jati diri, kita janji untuk melanjutkan materi itu ke dalam konten, yaitu tentang guru sejati. Nah, kalau kita kan mengenal ada 4 guru ya. Kita kenal guru Swadhyarya, guru Wisesa, guru pengajar dan guru Rumake. Nah, kali ini kita akan membahas tentang guru sejati. Mungkin teman-teman masih bingung apa sih itu guru sejati. Mungkin kita langsung aja kita tanyakan pada Jero, Dede. Apa sih itu guru sejati, Jero? Jadi gini, guru sejati itu adalah bisa dikatakan pamongmong beliau, pamongmong atau bisa dikatakan sebagai penuntun manusia dalam menjalankan tugas atau swadharma menjadi seorang manusia atau terlahir ke dunia ini. Karena istilahnya seperti kita bahas di video sebelumnya tentang jati diri, bahwa setiap orang itu memiliki tugas masing-masing. Jadi kenapa dia dilahirkan, terus kita harus kemana, harus apa yang kita lakukan seperti ini. Inilah sang guru sejati adalah sang pamomong atau bisa dikatakan penjaga, penuntun manusia untuk mencapai Tuhan seperti itu. Bisa dikatakan Tuhan juga beda dengan guru Swadhyarya seperti udah nggak beda. Kalau guru sejati itu bukan Tuhan, tapi istilahnya manifestasi atau percikan lah. Jadi ada percikan terkecil dari Tuhan. Kalau kita tahu mungkin itu seperti Atma, kalau di Bali sebut dengan Sang Numadi, Sang Numadi atau dikatakan sebagai Widi. Karena kan setiap orang tuh yang lah Widi. Widi. Nah, itulah. Kalau di ajaran yang namanya Kanda 4 itu dikatakan sebagai di Jawa kan ada sedulur papat limo pancer. Inilah pancernya ini. Seperti itu. Kalau di Bali kan ada Kanda 4 Pancesana seperti itu. Inilah sang pengendali, inilah guru sejati yang nantinya akan membimbing atau menuntun manusia menuju jalan Tuhan seperti itu. Nah, secara laku spiritual nih, Bro. Iya. Apa sih membedakan kita dengan guru sejati atau penekun spiritual seperti itu? Oh, jadi gini, Bli. Kalau penekun spiritual, jadi tidak semua orang yang sudah mempelajari spiritual itu akan menemukan guru sejatinya. Tapi kalau orang yang sudah menemukan guru sejati, dia sudah pasti melewati fase-fase spiritual itu. Jadi kan spiritual itu banyak. Ada spiritual dengan cara kita istilahnya belajar lewat guru seperti itu. Jadi guru itu juga ada 2. Bagaimana ada guru yang disebut dengan guru sunia atau guru yang metafisik atau tidak kelihatan, atau guru yang kelihatan. Jadi guru spiritual yang kelihatan, baik kita istilahnya belajar di orang-orang yang memang sudah duluan mencapai proses jalan itu, atau guru yang niskala atau metafisik seperti kita tahu ada yang Niringang Betara Lingsir dan yang Nirate atau Ratu Gede Mas Mancaleng. Jadi beliau ini akan menuntun kita. Kenapa? Karena beliau sudah duluan mencapai alam itu. Alam istilahnya manunggaling kaula Gusti kalau kita di Jawa seperti itu. Jadi inilah kalau orang yang belajar spiritual, inilah spiritual ini sebagai tangga nantinya kita menuju guru sejati. Seperti itu. Jadi guru spiritual itu kan ada istilahnya spiritual menggunakan diri sendiri, dalam artian kita ada puasa, ada laku spiritual, kemudian ada spiritual dengan cara kita belajar ilmu agama dalam konteks itu sastra atau kitab-kitab suci. Ini kan beda seperti itu. Jadi cuma terkadang orang yang belajar spiritual, dia terlalu nyaman di dunia spiritual, dia akan lupa mengasah atau mencari guru sejati. Tujuan hidup kita sebenarnya kan menuju istilahnya yang tunggal, istilahnya guru sejati. Tapi karena terlalu enak, kenapa? Karena di saat kita belajar yang namanya spiritual, kita masih terliput atau istilahnya terpagari dengan sifat-sifat duniawi. Ada sifat ego, contohnya saya menjadi balian. Saya bisa menyembuhkan orang, saya merasa saya menyembuhkan loh. Ini kan ego muncul. Seperti pawang hujan. Saya bisa mengendalikan alam. Inilah ego yang muncul. Yang nantinya akan membuat kita stuck. Kita berhenti di ajaran-ajaran ini, dan kita akan lupa mencari apa itu guru sejati. Nanti kalau orang sudah menemukan guru sejati, dia akan lepas yang namanya apa itu spiritual ini, seperti itu.
Jadi lebih terlena jadinya. Dan contoh nih beli mempelajari buku ya, sastra agama istilahnya kande, beli muter ke ande, sampai beli menemukan guru sejati, beli akan lepas dengan kande ini. Beli akan dituntun oleh guru sejati dan beli akan menemukan jalan sendiri seperti itu. Sesuai dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Nah itu sedikit sekilas tentang guru sejati ya. Nah jadi mengenai proses pencariannya itu seperti apa nih? Untuk mencari guru sejati itu. Menemukan guru sejati. Jadi gini Bli, kalau menemukan guru sejati itu adalah bisa dikatakan kalau gampang, enggak, kalau sulit enggak sulit juga Bli, tergantung istilahnya. Jadi syarat pertama jika kita ingin mencari guru sejati adalah membunuh diri sendiri. Jadi bukan berarti kita mau bunuh itu kita mati, enggak, tapi artinya membunuh diri sendiri adalah sebenarnya kita hidup ini kita terjebak oleh jasad loh. Kita terjebak oleh jasad ini. Jadi jasad ini memiliki yang namanya sifat-sifat ego. Makanya kalau orang Hindu mengatakan kita terlahir membawa yang namanya sadripu, sadataya, ada dasamala, ada banyaklah, primal dan lain sebagainya. Jadi inilah. Jadi kita disuruh untuk mati dalam arti kita membunuh sifat-sifat keegoan kita, sifat-sifat manusia kita seperti ini. Jadi di saat kita sudah mati, maka kita akan hidup lagi dalam konteks kita menemukan yang namanya jati diri kita atau guru sejati. Seperti itu. Berarti sama sepertinya kalau kita kan medue jati seperti itu kan, mati kembali nanti. Kalau medue jati itu kan misalnya proses ritual, ritual istilahnya untuk sebenarnya kalau kita berbicara masalah filosofi dalam artian konsep medue jati itu sulit kita menemukan guru sejati gitu. Sebenarnya beliau karena kenapa kalau kita menjatuhkan istilahnya proses ritual yang untuk istilahnya sebagai syarat kita untuk menjadi seorang sulinggi, ada istilahnya amati aran, amati sesana seperti itu kan banyak dan sebagainya. Jadi konsepnya seperti ini itu syarat pertama yang jelas bagaimana kita disuruh untuk membunuh sifat ego di dalam diri. Banyak di sini kalau kita baca perjalanan Sunan Kalijaga juga kan ada beliau yang menemukan guru sejati di atas bimbingan Sunan Bonang beliau di sana, bahwa beliau tuh ingin berguru pada Sunan Bonang, kemudian beliau disuruh untuk diam dalam artian kamu menung. Sama juga kita di Hindu juga diajarkan bagaimana konsep yang namanya Buddha Kecapi. Buddha Kecapi dia istilahnya sebelum menemukan guru sejati juga dia istilahnya melakukan yang namanya tapa brata. Kemudian kita bawa ke konsep Weda di mana Rsi Walmiki dulu kan penyamun dia. Penyamun seperti itu atau perampok lah. Kemudian dia disuruh istilahnya mencari guru sejati seperti itu. Jadi dalam konsep itu atau sastra-sastra yang kita pelajari di Nusantara, kita disuruh untuk diam nanti kalau kita diam otomatis pikiran kita sebagai manusia yang normal pasti akan liar kesini kita memikirkan yang namanya hutang, mungkin kita memikirkan yang namanya sifat duniawi dan lain sebagainya. Kita sudah bahas di video sebelumnya tentang bagaimana meditasi, jangan mengosongkan pikiran. Jadi inilah kita disuruh diam untuk menitikkan konsentrasi kita pada suatu objek, entah dalam helaan napas, entah kan kita mendengarkan gemercik air kalau kita istilahnya nekung spiritual di pinggir-pinggir sungai. Dan nantinya di saat pikiran ini liar dulu, setelah itu maka pikiran kita akan berada di titik yang jenuh. Jadi pikiran kita akan capek memikirkan duniawi, kemudian dia akan diam. Di saat diam kita akan berada di yang namanya suwung. Suwung inilah disebut dengan hening atau kosong. Inilah di mana tempat yang namanya guru sejati. Jadi selama kita masih memikirkan yang namanya ego, selama kita masih berbicara yang namanya pemutaran cakra seperti itu, guru sejati itu nggak muncul. Tetapi memang kalau kita mencari guru sejati, awal mulanya kita harus menghidupkan yang namanya cakra. Proses ini nantinya kita akan diam seperti itu. Karena sang guru sejati ini adalah ibarat Atma. Atma kalau dibalikan sang Numadi itu adalah Atma, percikan terkait daripada Tuhan. Jadi Atma keluar apabila saraf-saraf susunan cakra kita itu sudah berhenti. Inilah disebut dengan manunggaluning kaula Gusti. Jadi bukan berarti konsep istilahnya kan kita Hindu ada yang namanya moksa, atau bersatunya Atma dengan Parama Atma, atau bersatunya manusia dengan Tuhan, atau di kejawen disebut dengan manunggaluning kaula Gusti. Bukan berarti kita harus mati, enggak beli. Intinya apa?
diri kita ini bisa menyatu dengan Tuhan dalam konteks kita memiliki yang namanya sifat-sifat ilahi Tuhan. Seperti itu beli. Jadi sifat-sifat kita sudah yang namanya welas asih. Seperti itu beli. Kosong kan gitu. Nah, Bro Jero tadi berbicara dengan tentang guru sejati ini kan masih teman-teman nih yang masih awam tentang guru sejati itu kan. Buat apa sih kita harus mengenal guru sejati? Kadang pikiran teman-teman itu kan guru sejati itu nanti jadi dukun, mau jadi orang normal kan seperti itu. Buat apa sih kita harus belajar mengenal guru sejati ini? Jadi seperti ini beli bahwa perlu digarisbawahi, mencari guru sejati bukan berarti kita harus menjadi seorang dukun, menjadi seorang istilahnya apalah bergelut di dunia yang namanya mistik seperti itu. Jadi kita kan terlahir istilahnya menjadi manusia ini adalah sangat langka, sangat sulit. Seperti di video selanjutnya sebelumnya kita sudah bahas. Di saat istilahnya pembuahan, orang tua kita membuat kita dari jutaan sperma loh, atau jutaan benih kan, jutaan benih yang menuju sel telur, dan kita berhasil selamat satu. Hanya satu ya. Jadi sekian juta manusia yang jutaan atma yang ingin reinkarnasi, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi intinya kita terlahir pasti kita membawa misi. Jadi kalau prinsip yang pribadi, Tiang tidak mau, saya tidak mau terlahir untuk menjadi pecundang seperti itu. Jadi istilahnya saya lahir tidak mau istilahnya memiliki hutang seperti itu. Karena kita kalau lahir harus membawa misi. Jadi misi kita tidak lakukan sama dengan kita berhutang seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian kenapa kita harus mencari guru sejati adalah untuk membimbing kita nantinya. Jadi kalau orang yang sudah menemukan yang namanya guru sejati, maka dia akan mengetahui yang namanya rahasia alam. Dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, maka disebut dengan atite watemana anegate. Itu kan sifat Tuhan, tahu yang dulu, sekarang, dan akan datang. Sama juga kalau orang-orang yang menemukan guru sejati, contoh nih, beli datang ke orang yang sudah tahu guru sejati, masa lalu beli akan dia tahu, oh beli leluhurnya dulu gini, punya hutang gini, dan ini cara untuk beli istilahnya melunasi hutang leluhur beli. Kemudian apa yang akan terjadi, beliau akan tahu. Makanya ada di Nusantara disebut dengan jangka, ada jangka Jayabaya atau ramalan. Inilah orang yang sudah menemukan yang namanya guru sejati. Jadi intinya guru sejati adalah untuk membimbing dan mempagari manusia supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan alam ini seperti itu. Nah, berarti dari kita menemukan guru sejati itu bagaimana sih modelnya, cara berkomunikasi, cara seperti itu, atau guru sejati itu memberikan bimbingan lebih dengan gimana nih cara? Jadi gini beli, saat kita istilahnya mencari guru sejati beli ya, nanti kita kan diam kita menung, kita menenangkan pikiran, menenangkan diri kita rileks. Ada saatnya nanti kita berada yang sebelum kita harus minta izin kepada leluhur ya pastinya, kepada juga leluhur Nusantara kan. Kita tahu kita bisa berdiri di sini karena perjuangan leluhur Nusantara yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang sangat adiluhung seperti beliau. Jadi kita minta izin sama beliau semuanya, dan kita berdiam, dan nanti kita akan berada di posisi yang namanya suung atau kosong tapi bersih. Di saat kosong itulah akan muncul yang namanya guru sejati. Jadi guru sejati itu adalah seperti diri kita sendiri. Ingat, ini bukan kande, dalam artian anggap arti itu bukan. Kemudian itu bukan kembaran kita. Kita kan ada dua istilahnya, ada kakang kawah atau disebut di Jawa, atau istilahnya ketuban kalau di Bali. Kemudian ari-ari adalah adik kita karena belakangan dengan kita lahir. Dan saudara kembar kita ada darah, ada plasenta, dinding itu, dan daging dan lain sebagainya itu. Jadi itu bukan itu. Jadi nanti kita akan ketemu dengan saudara kita, wujud kita seperti apa. Dan nantinya mungkin banyak istilahnya teman-teman Nusantara yang sudah pernah menemukan diri sendiri muncul seperti kita bercermin. Entah itu kita bisa mendengarkan suaranya atau kita belum mengerti apa yang dia ucapkan. Ini tergantung istilahnya tingkatan orang itu sejauh mana menemukan guru sejati beli. Kemudian kalau orang sudah menemukan guru sejati, dia akan mendengarkan yang namanya kehendak nurani. Jadi ingat, mungkin teman-teman ini yang istilahnya belum menemukan guru sejati, jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman bisa diberikan petunjuk di saat mimpi, mungkin beli. Oh bisa ya. Bisa guru sejati masuk di dalam mimpi. Kemudian
bisa juga guru sejati memberikan kita petunjuk lewat kehendak hati. Jadi bukan kemauan hati, tapi kehendak hati. Jadi bedakan kalau sebenarnya kalau orang-orang yang jarang sembahyang itu lebih banyak dia kemauan hati bukan kehendak hati. Jadi kalau kemauan hati dia tarafnya tuh dia masih dalam tatanan ego. Dalam artian kita ingin sesuatu itu kemauan hati, bukan kehendak hati. Tapi kalau kehendak hati kita akan dituntun ke dalam suatu tugas yang mungkin yang kita tidak sukai. Tapi ini lo kehendak hati kita, ini lo tugas kita, ayo kita jalanin. Gitu. Karena banyak orang istilahnya, saya ingin seperti ini, tapi kehendak hati kita beda. Inilah yang perlu. Hati nurani yang bujur ya. Iya, makanya bedakan antara kehendak hati dengan kemauan hati. Ini ya rada-rada tipis lah, hanya orang-orang yang kalau kemauan tuh lebih kita lebih bisa memilih. Artinya apa yang kita sukai, mungkin ya aku mau sembahyang di sana karena lebih bersih atau gimana gitu. Itu kemauan jadi mohon ini seperti itu ya. Ya itu lebih tengah ini di sini kayak gitu. Itu kemauan ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya kita belum menemukan biasanya itu lewat mimpi itu gitu. Iya. Lewat mimpi itu nanti kira-kira clue-nya ini yang kita temukan tuh seperti apa gitu. Jadi gini, Bli. Kalau kita istilahnya bermimpi ketemu guru sejati, apapun yang diucapkan guru sejati, kita harus garis bawahi tidak ada satupun yang keluar daripada kode otik agama, ajaran kebenaran. Jadi guru sejati tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang sesat. Jadi kalau kita setelah mimpi nih ketemu saudara kita disuruh sesuatu yang jelek lah dalam artian itu bukan guru sejati, itu bisa aja makhluk yang menyerupai diri kita. Kan banyak makhluk itu bisa menyerupai diri kita, datang ke mimpi untuk memberikan petunjuk yang justru membuat kita menjauh daripada Tuhan atau guru sejati. Itu juga pada saat kita sembahyang meditasi, kita tempat saudara kita kalau kita mengajarkan, beliau mengajarkan yang tidak baik, itu berarti bukan guru sejati, bukan. Karena guru sejati adalah percikan terkecil daripada Tuhan itu sendiri. Jadi sifat-sifat Tuhan yang kita tahu seperti apa, Bli. Berarti itu juga perlu diwaspadai. Mungkin yang teman-teman mungkin pas sembahyang melihat sosok kita di depan kita, mungkin itu masih perlu kita pelajari, perlu kita dalami lagi ya. Seorang guru, orang yang sudah menemukan guru sejati, dia tidak akan pernah mengharapkan yang namanya pengakuan. Dia tidak akan pernah menyematkan apapun dalam dirinya, Bli. Contoh, saya Balian, tidak ada itu Saraswati. Guru sejati tidak akan pernah mengakui saya ini, enggak. Tetapi semesta yang akan berikan dia nama dulu. Itulah orang guru sejati. Kalau teman-teman masih melihat ada seorang, saya menyembuhkan ini, atau saya sebagai penuntun ini loh. Ya tanda tanya lah, itu bukan guru sejati. Dan itu jadi salah satu tips trik bagaimana kita memfondasikan diri kita dalam spiritual atau agama ya. Jadi dengan cara sabda gitu misalnya dengan kehendak, terus dipondasikan dengan tuntunan agama ya. Agama benar. Itu pasti benar dengan ajaran-ajaran agama kita. Jadi intinya kalau orang yang sudah menemukan guru sejati, dia tidak akan pernah fanatik yang namanya agama, dia tidak akan pernah fanatik yang namanya ras, suku dan apapun. Karena dia percaya manusia itu semua bersumber daripada satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha bisa, maha dahsyat, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama untuk mencari beliau? Kenapa harus ada banyak agama? Nah, berarti ini satu nih, Jo. Iya. Resiko nih kalau misalnya kita tanpa ini harus dengan tuntunan apa tidak? Kalau mencari guru sejati, Bli, itu boleh dengan tuntunan atau boleh sendiri. Cuma sendiri resikonya nanti ada istilahnya makhluk-makhluk yang menyerupai diri kita, yang nantinya akan berusaha mengarahkan kita justru ke jalan yang salah. Begitu juga kalau seorang kita mencari guru sejati yang konsepnya guru sejati di niskala seperti ini kan, bukan istilahnya guru spiritual, itu beda. Kalau kita menemukan guru spiritual yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang harus ikut dengan ajarannya dia, harus tunduk dengan aturannya dia, atau harus memuji dia, bahkan memuja dia, jauhi dah. Karena guru spiritual yang sejati, bukan guru sejati kan, guru spiritual yang sejati, dia tidak akan mengarahkan muridnya untuk menjadi seperti dirinya, tetapi dia akan
membimbing seorang muridnya untuk muridnya menemukan jati dirinya atau menemukan guru sejatinya itu loh. Untuk berkembang sendiri. Bahkan muridnya lebih hebat daripada dia, itu sebenarnya keberhasilan seorang guru sebenarnya. Jadi itu cara-cara kalau kita mau mencari guru penuntun. Jadi kalau kita istilahnya ingin menemukan guru sejati, kita mencari guru spiritual. Karena kan yang menuntun. Kita lihat dulu guru spiritual ini seperti apa. Kalau guru spiritual itu sudah perilakunya keluar daripada kode agama, entah itu dia selingkuh atau istilah dia mengobati, masih berbicara masalah materi. Apa dia ngobatin orang, uangnya segini, kalau ini nggak diobatin, berarti dia bukan menggunakan guru sejati. Dia hanya menggunakan ilmu, kemauan nurani, bukan kehendak nurani. Jadi kalau dia sudah menggunakan guru sejati tidak berbicara masalah uang, tidak berbicara masalah materi. Makanya Buddha Kecapi sudah menemukan guru sejati, karena kalau teman-teman baca lontar guru Buddha Kecapi, di sana sudah jelas diberikan rambu-rambu seorang balian tanwenang angamet sesari. Seorang balian tidak boleh mengambil, dalam artian apa? Bukan hasilnya kalau diberikan cara itu beda, Bli. Dalam artian ngambil secara itu kita berpatokan, dalam artian punya target. Nah, itu loh, janganlah. Karena kan tidak semua individu kita mengetahui pondasi-pondasi agama kita kan. Jadinya harus ada ya antisipasi lah sebelum harus itu. Kita nuntun, tetapi dalam artian ingat, jangan pernah mencari guru spiritual kalau sudah disuruh memuja dia seperti itu. Karena kita akan stuck di sana. Seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman mau di rumah mencoba mencari guru sejati, itu sah saja. Yang pertama meminta izin kepada Tuhan yang pertama dan penguasa alam semesta ini. Baik itu leluhur Nusantara, itu teman-teman ingat, jangan istilahnya di mencari guru sejati kita berbicara masalah agama. Tolong agama itu kita istilahnya sampingkan dulu, kita berbicara masalah Tuhan dalam konsep yang namanya imanen atau sang yang tunggal atau suwung. Tuhan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Baik, bisa dapat ilmu lagi nih. Jadi mungkin teman-teman juga dapat ilmu baru lagi mengenai tentang guru sejati ini ya. Dalam artian kita belajar spiritual tidak mesti harus jadi balian, jadi dewan-dewan. Seperti sekarang kita kan lumrah banyak yang gini ya. Jadi X. Jadi ciri-cirinya juga beli lupa dia. Ciri-ciri orang yang sudah menemukan guru sejati. Jadi yang di sini belum lah guru sejati, kamu bisa jawab dia. Orang yang menemukan guru sejati, apapun tutur katanya dia akan sopan, lemah lembut, dan juga guru sejati dia akan berdoa di setiap napasnya. Guru sejati apabila setiap detik, setiap saat, setiap hela napas kita mengingat yang namanya Tuhan. Jadi kalau orang yang menemukan guru sejati, di setiap napas dia akan selalu berdoa. Nah, ini satu lagi nih, biar tidak menjadi salah kaprah. Ya. Kalau kita mencari guru sejati itu apakah kita melepas segala hal duniawi? Oke. Jadi gini, Bli, kalau teman-teman istilahnya sekarang kan sudah bekerja, entah jadi PNS atau jadi guru dan lain sebagainya, teman-teman ingin mencari guru sejati, nanti kalau sudah menemukan guru sejati, teman-teman tidak akan meninggalkan yang namanya pekerjaan tetapi apa yang teman-teman lakoni, pekerjaan itu teman-teman pasti akan berlandaskan yang namanya ajaran-ajaran tentang Tuhan. Kontek mungkin tidak istilahnya rakus, tidak korupsi. Jadi ikut prosedur lah. Bagaimana tugas seorang guru ya udah mendidik seperti itu, Bli. Itu jadi sebagai. Jadi ada rambu-rambu kita, apa yang kita kerjakan tidak akan menjadi dosa. Seperti itu, Bli. Itu juga mungkin kan sering bilang anak itu dia terlalu kepunge kan. Benar, kan? itu benar. Guru sejati semakin dikejar dia akan semakin menjauh. Kenapa? Karena kita masih ego. Seorang yang ngejar pasti kayak gue saya udah dapat, enggak. Teman-teman harus pokoknya nih syarat teman-teman itu harus istilahnya membunuh diri. Itu ya. Dalam artian teman-teman harus membunuh ego karena istilahnya guru sejati kita tuh masih terjebak di dalam jasad ini loh. Ini loh, sifat-sifat duniawi ini kita masih menjebak, masih rasa ingin diakui, ingin dikatakan paling hebat seperti itu. Itulah guru. Jadi itu ciri yang pertama, apapun ucapannya dia akan selalu berlandaskan dengan agama, juga selalu bijak ya. Bijak sifat-sifatnya, dia tidak akan pernah marah apabila dihina, dia tidak akan pernah
terlalu takabur apabila diagukan, dia akan santai, relax loh. Jadi guru sejati, contoh nih, guru sejati itu dia pernah mengobati kita bilang, semua sampai mengobati, terima kasih udah mengobati. Dia pasti kan bilang, bukan saya yang mengobatimu, kamu ucapkan terima kasih pada Tuhan, karena beliau yang memberikan kamu kesembuhan. Itulah seorang yang sudah menemukan guru sejati. Kalau masih ada istilahnya dukun, saya mau menyembuhkan si A, bukan guru sejati. Tidak takabur kalau istilahnya ya. Benar. Mungkin itu. Baik teman-teman, mungkin itu tadi bincang-bincang kita mengenai tentang guru sejati. Mungkin teman-teman di sini kali begitu juga saya dan dia juga mendapatkan ilmu baru ya, pengetahuan baru tentang mengenai guru sejati ini. Kita belajar spiritual seperti saya katakan tadi, tidak mesti harus jadi dukun paranormal. Ya. Di sini kita mengenal guru sejati itu untuk mengenal kehidupan kita, mengendalikan ego. Nah, itu yang kita dapat petik pada pembicaraan kali ini. Itu juga teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi di sini kami bukan menggurui, di sini kami belajar untuk sharing kepada teman-teman. Mungkin kalau teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih, kita bisa sharing di FB juga bisa, di IG, dan bisa langsung aja di channel YouTube Daksu Poleng. Baik teman-teman, ingat like, share, dan subscribe channel kami Daksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.